Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi regional yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan analisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Semarang berdasarkan growth pole theory, spread effect, dan backwash effect. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah Sajida dengan NIM 55532300049 dari kelas 4B. Berikut adalah daftar isi dari pembahasan materi yang akan saya presentasikan hari ini. Kota Semarang dipilih karena Kota Semarang telah mengalami transformasi signifikan dari kota pelabuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional yang dinamis. Lokasinya yang strategis di koridor Pantura serta dukungan infrastruktur seperti adanya Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Ahmad Yani menjadikan Semarang pusat industri, logistik, dan jasa di Jawa Tengah. Indikator sosial ekonomi menunjukkan tren peningkatan terutama pada PDRB per kapita dan indeks pembangunan manusia. Namun, fluktuasi angka pengangguran dan kemiskinan mengindikasikan masih adanya kerentanan sosial. Sesuai dengan teori growth pole dari Peruk, Semarang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan yang memicu dinamika wilayah sekitarnya. Di satu sisi, hal ini menciptakan spread effect berupa pertumbuhan kawasan penyangga, namun di sisi lain juga memunculkan backwash effect seperti urbanisasi yang berlebih, alih fungsi lahan, dan ketimpangan spasial. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap dampak ganda dari peran strategis Kota Semarang. Rumusan masalah. Bagaimana tren perkembangan indikator sosial ekonomi Kota Semarang selama periode 2015 sampai dengan tahun 2024? Yang kedua, bagaimana relevansi teori growth pole dalam menjelaskan posisi strategis Kota Semarang? Dan yang ketiga, apa saja dampak pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terhadap daerah sekitarnya dalam bentuk spread effect dan backwash effect? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan indikator sosial ekonomi Kota Semarang selama 2015 sampai dengan 2024, termasuk PDRB per kapita, jumlah penduduk, TPT, IPM, dan jumlah penduduk miskin. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan growth pole theory dalam melihat peran strategis Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan serta mengidentifikasi dampaknya terhadap daerah sekitar, baik dalam bentuk spread effect maupun backwash effect. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pembangunan wilayah dengan menyoroti relevansi growth pole theory dalam konteks kota menengah di Indonesia. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, serta mengantisipasi ketimpangan akibat konsentrasi pertumbuhan di pusat kota. Landasan teori. Growth pole theory. Teori pusat pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata, melainkan terkonsentrasi di wilayah yang memiliki keunggulan yang struktural. Kota Semarang menjadi kota pusat pertumbuhan di Jawa Tengah berkat posisi strategis, infrastruktur yang maju, dan konsentrasi aktivitas industri, perdagangan, serta logistik. Spread effect. Efek sebar terjadi ketika pertumbuhan Semarang mendorong kemajuan di daerah sekitar seperti Kendal, Demak, dan Unggaran. Hal ini terlihat dari munculnya kawasan industri baru, peningkatan pemukiman, serta konektivitas antar wilayah melalui pembangunan tol dan jalur kereta. Backwash effect. Sebaliknya, konsentrasi pertumbuhan di Semarang juga menyebabkan penarikan sumber daya dari daerah sekitar, memicu adanya urbanisasi, tekanan fasilitas kota, dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi regional. Fokus utamanya adalah menganalisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Semarang serta dampaknya terhadap daerah sekitar melalui konsep growth pole theory, spread effect, dan backwash effect. Lokasi penelitiannya itu berada di Kota Semarang dan sekitarnya. Kendal, Demak, dan Salatiga dengan data sekunder tahun 2014 sampai dengan 2023 dari BPS dan publikasi resmi lainnya. Data yang digunakan mencakup indikator ekonomi PDRB, indikator sosialnya itu TPT, IPM, dan kemiskinan, dan spasial, yaitu peta kawasan Kedung Sepur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis data mencakup metode location quotient, LQ, shift share, tipologi klasen untuk mengidentifikasi sektor unggulan, serta rasio Williamson, migrasi, dan kontribusi sektoral untuk menilai efek sebar dan efek balik. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, keterbatasan penelitian mencakup keterbatasan data sekunder, inkonsistensi antar wilayah, dan belum digunakannya data berbasis penginderaan jauh. Berikut adalah hasil analisis growth pole. Yang pertama ada location quotient.
Dari tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat 3 sektor basis yang menjadi primadona. Yang pertama yaitu ada sektor konstruksi, yang kedua sektor informasi dan komunikasi, dan yang ketiga ada sektor jasa perusahaan. Berikut adalah hasil shift share analysis. Dapat dilihat bahwa pada kuadran 1 yaitu kuadran yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik tidak terdapat sektor yang ada di kuadran 1. Terus juga di kuadran 2 tidak terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang tidak baik. Di kuadran 3 terdapat satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Sisanya ke-16 sektor berada di kuadran 4, yaitu kuadran yang mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang lambat. Berikut adalah hasil tipologi klasen. Hasil analisis spread effect didapatkan bahwa Kota Semarang menunjukkan peran sebagai pusat pertumbuhan regional yang memunculkan spread effect ke wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak. Hal ini tercermin dari tingginya IPM Kota Semarang, serta tren peningkatan IPM dan arus migrasi masuk ke wilayah penyangga. Migrasi terjadi karena dorongan biaya hidup di pusat kota yang tinggi, serta tumbuhnya akses pendidikan dan pekerjaan di sekitar Semarang, seperti di Salatiga. Infrastruktur seperti jalan tol Semarang-Demak, Semarang-Batang, dan layanan BRT Transjateng turut meningkatkan konektivitas dan penyebaran manfaat pembangunan. Pertumbuhan sektor ekonomi dan sosial ini termasuk dalam sejalan dengan growth pole theory. Namun demikian, kesenjangan IPM antar wilayah masih cukup besar. Ini menunjukkan bahwa efek penyebaran belum sepenuhnya merata dan memerlukan strategi pembangunan yang inklusif dan terintegrasi. Hasil analisis backwash effect. Berikut adalah grafik hasil dari rasio Williamson Kota Semarang tahun 2014 sampai dengan 2023. Sejak tahun 2020, rasio Williamson menunjukkan peningkatan ketimpangan PDRB antar wilayah, menandakan dominasi ekonomi Kota Semarang atas daerah sekitarnya. Aktivitas industri dan jasa bergeser dari Kendal dan Demak dan Kabupaten Semarang ke pusat kota, mengindikasikan penarikan sumber daya produktif. Urbanisasi juga meningkat dengan banyaknya tenaga kerja usia produktif yang bermigrasi ke kota Semarang. Kondisi ini mencerminkan backwash effect yang kuat dan menunjukkan pemerataan pembangunan wilayah penyangga yang masih tertinggal. Kesimpulannya, Kota Semarang terbukti sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau growth pole di Jawa Tengah, ditandai oleh peningkatan PDRB per kapita, IPM, dan penurunan kemiskinan pasca pandemi. 7 sektor ekonomi utama konsisten menjadi sektor basis, meskipun sebagian sektor lain menunjukkan fluktuasi. Analisis shift share menunjukkan banyaknya sektor yang tumbuh cepat namun kurang kompetitif, seperti tipologi klasen mengidentifikasikan sektor maju dan sektor tertinggal yang perlu perhatian. Secara regional, Semarang mendorong spread effect ke Kendal, Demak, dan Kabupaten Semarang melalui migrasi, konektivitas, dan infrastruktur. Namun, dominasi kota ini juga memicu backwash effect berupa ketimpangan wilayah, urbanisasi, dan tekanan infrastruktur. Diperlukan strategi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat regional. Saran yang saya berikan, yang pertama itu untuk adanya dorong pengembangan sektor non-basis, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan pendidikan, serta sektor lain yang melalui pelatihan, insentif, dan infrastruktur. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan daya saing sektor yang tumbuh cepat dengan dukungan pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi. Yang ketiga, perluas pembangunan infrastruktur dan layanan publik ke wilayah sekitar, yaitu Kendal, Demak, Kabupaten Semarang untuk memperkuat spread effect. Yang empat, kendalikan urbanisasi dan ketimpangan wilayah dengan memperkuat tata ruang, penciptaan lapangan kerja, dan fasilitas di pinggiran kota. Kontribusi saya dalam penyusunan karya tulis ilmiah difokuskan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang mencakup penyusunan landasan teori mengenai growth pole, spread effect, dan backwash effect, serta konsep dasar pembangunan ekonomi regional seperti PDRB dan indikator sosial ekonomi. Saya juga menyusun ulasan penelitian terdahulu yang relevan, khususnya yang membahas ketiga teori tersebut dalam pembangunan regional secara umum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.